Oke, hai fellow educators, selamat bergabung di acara EduTalk Dunamis Education Berbagi. Nah, saya di sini bersama dengan Bapak Andiral selaku Dunamis Education Leader dan juga editor buku Leader ini. Kita akan membahas dan membedah buku Leader ini ya Pak ya. Yeah. Terakhir itu kita sampai ke chapter kelima, yaitu tentang bagaimana menetapkan tujuan di sekolah. Nah sekarang di edisi kali ini kita akan membahas chapter 6 atau bab 6 ya, dan itu adalah tentang bagaimana membawanya pulang. Membawanya di sini maksudnya leader ini. Nah pertanyaan pertama nih Pak, kenapa sih Pak dibawa pulang gitu? Apa nggak cukup sampai di sekolah aja? Ya, dalam bab-bab sebelumnya kita udah bisa melihat betapa pengajaran 7 Habit dan membentukkan ekosistem Leader ini terasa sangat berdampak kepada perilaku siswa ya. Namun kalau perilaku ini tidak dipelihara dengan lingkungan rumah yang selaras, dia akan hilang lagi. Nah, kalau dihitung berapa lama siswa di sekolah, berapa lama di rumah? Oke, benar, biasa tuh kan dari jam 7 ya sampai jam 3, jadi sekitar 8 jam gitu ya Pak ya. Sisanya 16 jam ya, di 24 rumah ya. 16 jam. Nah, bisa kebayang 8 jam yang ditanam, diperkuat, lalu ketika balik ke rumah, lingkungan rumah tidak selaras, yang bahkan juga kadang mementahkan berbeda dengan apa yang mereka pelajari di sekolah. Akhirnya siswa akhirnya merasa 7 Habit itu hanya pelajaran di sekolah, bukan untuk keseharian. Disitulah tantangannya kenapa perlu dibawa ke rumah, artinya bagaimana proses yang terjadi di sekolah itu juga bisa terjadi di rumah, diperkuat. Sehingga siswa benar-benar merasakan 7 Habit itu adalah sesuatu yang real, keseharian. Nah menarik nih Pak. Gimana sih Pak caranya orang tua di rumah dalam menerapkan si 7 Habits? Iya, nah di situ memang tantangannya ya. Gimana mereka nanti akan mengajarkan langsung maupun tidak langsung gitu ya, menata ekosistem di rumah. Tentunya disinilah bagaimana pertama adalah membangun paradigma bahwa sekolah dan rumah itu adalah mitra. Partner. Kalau masih pakai paradigma lama di mana orang tua menitipkan anaknya ke sekolah supaya menjadi lebih baik, ini akan sulit terjadi. Oleh karena itu perlu sekolah membangun paradigma bersama bahwa rumah dan sekolah itu adalah mitra di dalam mengembangkan siswa untuk menjadi manusia unggul gitu ya. Nah, ada 3 pendekatan yang dikupas di buku ini. Yang pertama, siswa yang membawa ke rumah, dia yang mengenalkan dahulu. Menarik ya. Ya betul. Yang kedua, bagaimana tadi orang tua terlibat dalam kegiatan-kegiatan sekolah, nanti akhirnya dia bisa bawa ke rumah. Lalu yang ketiga adalah bagaimana praktek-praktek membangun budaya kepemimpinan itu diterapkan juga di rumah. Nah, yang pertama tentang bagaimana siswa membawa ke rumah. Ada 2 yang terjadi. Pertama, secara tidak sadar siswa membawa ke rumah. Terutama ini kita bisa temukan di sekolah-sekolah yang TK, SD, kelas bawah, biasanya sampai kelas 3 itu. Anak-anak itu kan apapun yang dia pelajari di sekolah, lalu dengan asiknya kalau dia menikmati, dia akan ceritakan, akan dia praktekkan. Terutama kalau TK itu lagu. Ya, saya seringkali dengar dari sekolah-sekolah TK Rakon Leader ini, kan mereka juga mengenalkan 7 Habit dengan lagu-lagu gitu ya. Nah, mereka di rumah mengulangi, melatih segala macam. Nah, orang tua akhirnya karena dengar berkali, apa tuh proaktif atau apa segala macam. Tuh, yang sering juga saya dengar adalah si anak seringkali menggunakan bahasa-bahasa atau teknologi 7 Habit untuk di rumah. Misalnya, saya pernah dengar cerita dari satu orang tua bahwa anaknya ingin minta bantuan ayahnya gitu ya untuk tugas rumahnya.
Ya, ini aku ada tugas rumah, aku butuh bantuan ayah. Oh iya, sebentar ya nak, gitu ya. Nah, ayahnya jadi sebentar, tapi dia lagi asik pegang handphonenya. Ayah sayang dulu jalan kantor. Beberapa menit kemudian si anak menagih, ya, katanya mau bantu. Oh iya nak, sebentar lagi ya, masih Iya. asik lagi. Setelah berapa menit, bapaknya tetap masih sibuk dengan handphonenya gitu ya. Si anak datang lagi, ya katanya mau Bantuin. Oh iya sebentar lagi ya nak, ya put first thing first. Wih, keren. Begitu ada kata-kata put first thing first, ayahnya terdiam, lalu dia taruh handphonenya, lalu dia ketemu anaknya, bantu anaknya. Namun dia curious nih, kok dia apa itu put first thing first, sehingga selesai singkat cerita dengan anaknya, dia ngobrol sama ibunya, dia cerita dengan istrinya, dia ceritakan kejadiannya. Di mana sih dia tahu put first thing first? Oh kan di sekolah kan sekolah anak diajarkan ini. Oh pantesan. Nah banyak cerita-cerita seperti itu di mana anak mengingatkan tentang yuk kita berpikir menang-menang ketika dia saksikan saling memotong. Yuk dengerin dahulu seek first understand first then to be understood. Nah ini yang tadi yang dibawa ke rumah karena siswa merasa bahwa itu sesuatu yang berarti dan menyenangkan, misalnya lagu dia akan bawa ke rumah. Namun ada juga langkah yang memang disengaja. Karena tadi kan nggak merata nih semua siswa seperti itu. Jadi beberapa sekolah leader ini membuat program di mana siswa setelah pembelajaran kebiasaan tertentu, misalnya di bulan Juli belajar tentang menjadi proaktif, lalu mereka punya tugas untuk mengajarkan di rumah orang tuanya, kakak adiknya, bahkan asisten rumah tangga. Berarti kayak sharing gitu ya Pak ya? Betul. Jadi ini supaya lebih merata. Jadi dengan tugas seperti ini biasanya kan orang tua, wah ini kayak tugas PR gitu ya, mau nggak mau dia mendengerin gitu kan. Sekolah bahkan harus ada bukti nih, foto mau cerita. Kelihatannya sempit tapi enggak, karena dengan proses itu secara tidak sadar keluarga, terutama orang tua, belajar juga tentang habit, makin ingin tahu lagi. Itu yang pertama. Jadi bagaimana anak-anak kita mengajarkan keluarga tentang seven habit, tentang leader ini. Dan kita tahu bahwa ketika seseorang bercerita ulang apa yang dia pelajari, itu malah meningkat kemampuannya dia ya. Betul. Jadi jauh lebih ingat ya. Ingat. Jadi ada dua manfaat di situ. Nah, yang kedua adalah bagaimana orang tua lebih banyak mulai dilibatkan kegiatan-kegiatan sekolah. Yang biasanya di sekolah-sekolah leader ini di setiap tahun ajaran baru itu kan ada orang tua dan siswa baru, ada parenting atau parent session. Nah, disitulah kesempatan dikenalkan. Ya. Bahkan yang menarik di salah satu sekolah leader ini saya dengar bahwa yang melakukan itu kalau setahun sekali pihak sekolah, tapi di luar itu grup orang tua di istilahnya disebut Parents Lighthouse itu mengadakan sesi periodik 3 bulan sekali untuk sesi sharing ke orang tua, mengajarkan 7 habit kepada orang tua. Jadi dari orang tua ke orang tua. Kenapa? Karena biasanya di sesi parenting itu kan nggak 100% siswa orang tua hadir. Betul. Jadi dengan dukungan dari orang tua yang sudah pernah dalami 7 habit lebih dahulu, dia akan berbagi. Gitu. Di salah satu sekolah bahkan diberi kesempatan setiap minggu di TK ini orang tua per kelompok itu nanti mengisi storytelling. Dan waktu itu saya hadir. Saya kagum banget karena apa? Saya lihat karena orang tua dia akan bercerita kepada di hall itu dengan anak-anak TK-nya
mereka benar-benar menyiapkan properti. Jadi ceritanya itu tentang biasanya hewan ya, di situ ada yang makan kelinci, harimau. Jadi bahkan jauh lebih siap daripada kalau guru-guru ya dan propertinya, karena orang tua effort banget waktunya ya. banyak kan Iya. gitu ya. Mereka storytelling dalam bentuk peragaan cerita. Dan yang paling menarik di akhir sesi itu orang tua dialog dengan anak-anaknya. Anak-anak sekalian, tadi harimau habit berapa yang dilakukan? Habit berapa gitu kan? Jadi kelinci habit berapa? Nah, jadi pembelajaran di sini adalah melalui cerita. Orang tua mengkaitkan dengan perilaku, karena lebih mudah mengingat gitu perilaku apa. Saya sampai kagum juga gitu ya. Kok bisa gitu ya? Saya tanya kepada guru pada saat itu, kok bisa ya orang tua ini mengkaitkan cerita itu dengan nilai praktek-praktek Seven Habit. Loh, mereka kan ada kelas Seven Habit yang diadakan oleh orang tua secara periodik. Sekelompok orang tua akan mengadakan sesi gitu ya. Karena yang mengundang orang tua, lalu diadakan jam-jam tertentu yang bisa, itu akhirnya lebih banyak orang tua yang bisa dijangkau. Dan ketika itu terjadi, akhirnya orang tua yang terlalu sibuk pun bisa dijangkau. Lama-lama orang tua juga memahami bahwa Seven Habit itu bukan hanya pelajaran, tapi adalah praktek keseharian. Kalau di buku Leader in Me itu sendiri ada cerita di mana kalau di luar negeri itu sesi orang tuanya diadakan malam, disebut Parents Night gitu ya. Karena weekend mereka udah sibuk, jadi mereka lakukannya malam. Jadi dengan kegiatan yang malam itu lebih rileks tapi disitulah mereka mengenalkan Seven Habit seperti itu. Oke, wah keren sekali ya. Berarti orang tua itu juga inisiatif sangat berinisiatif. Betul. Dan kolaboratif ya. Makin mereka mengerti dan memahami tentang Leader in Me dan Seven Habit, mereka makin antusias terlibat. Gitu ya. Nah, yang ketiga adalah bagaimana praktek-praktek yang di sekolah itu diterapkan juga. Misalnya kan kita pernah bahas di bab 4 kalau nggak salah pada saat itu tentang peran-peran kepemimpinan di kelas dan di sekolah gitu ya, bahwa sebagai bukti dan kesempatan bahwa setiap anak itu adalah pemimpin di kelas, itu mereka diberikan peran kepemimpinan. Ya, semua anak, kalau ada 20 anak di kelas, 20-nya punya peran kepemimpinan yang berbeda. Ya. Nah, kenapa nggak diterapkan juga di rumah? Jadi di rumah itu kan sebenarnya anak-anak bisa dikenalkan. Di rumah supaya rumah kita tetap bersih, nyaman. Perlu apa? Ada yang bisa bertugas nyapu, ngepel. Ada yang perlu mencuci piring, mencuci pakaian, ya apalagi banyak hal. Nah, kenapa tidak juga diterapkan peran-peran kepemimpinan? Sekalian belajar gotong royong di sini ya, ngajak anak-anak. Nah, ini sangat bisa dilakukan terutama untuk kalau keluarga yang tidak ada asisten rumah tangga. Itu akan jauh lebih mudah. Karena yuk kita kan pingin semua rumah yang asri, nyaman, bersih, harum, tanaman juga terjaga. Yuk kita petain. Siapa yang mau jadi pemimpin perawatan kebun? Jadi mereka tidak melihat sebagai beban karena pemimpin. Pemimpin kebersihan, kerapihan. Dengan demikian dia bukan hanya membersihkan tapi juga bisa mengingatkan yang lain, diberi wewenang untuk mengingatkan. Nah, jadi peran-peran kepemimpinan yang dipraktekkan di sekolah juga bisa diterapkan di rumah. Artinya apa? Yang selama ini hierarki, karena kan orang tua, ayah dan bunda itu sebagai pemimpin, yang lainnya tinggal ikut, ini juga mempraktekkan. Jadi ketika si anak misalnya punya mengambil peran sebagai pemimpin kebersihan, clean leader, berarti dia harus dipatuhi oleh ayahnya ketika ayahnya sembarangan misalnya habis makan kuaci gitu. Dia bisa mengingatkan
dia adalah pemimpin. Iya, Ayah, betul. kulit kuacinya berantakan itu. Ayah, jangan lupa bersihkan. Jadi tidak ada rasa tersinggung, dan disitulah anak makin kuat gitu ya, memahami bahwa iya ya, bahwa pemimpin itu bukan soal posisi, adalah tentang tanggung jawab. Kita semua berhak untuk bertanggung jawab terhadap apa yang sudah diemban, lalu untuk mengingatkan dan mengajak. Betapa sekali ya di sini anak udah mulai diingatkan di sekolah bahwa tidak ada hierarki, semua punya peran kepemimpinan. Di rumah juga demikian. Ya, jadi peran-peran kepemimpinan. Lalu diskusi-diskusi. Ya, biasanya keluarga akan ada makan malam bersama segala macam. Nah itu kan sebenarnya bisa didorong untuk adanya percakapan, berbagi pengalaman, ya tentang beraktivitas masing-masing di hari itu, apa yang mereka bagikan, atau bahkan ketika biasanya mau liburan panjang. Di mana yang orang tua tidak menetapkan dulu mau kemana, tapi menanyakan pendapat mereka mau kemana. Lalu bagaimana kalau berbeda pendapat mereka bisa bersinergi. Nah seperti itu. Jadi sebenarnya praktek-praktek apa yang terjadi di sekolah itu bisa diterapkan di rumah. Seperti itu. Oke, berarti itu sangat doable ya Pak ya untuk diterapkan di sekolah, di rumah juga ya. Sangat, dan itu kalau itu terjadi anak akhirnya benar-benar melihat apa yang dia pelajari tentang pengembangan karakter leadership ini bukan pelajaran yang nanti dites dan diuji, tapi memang keseharian. Akhirnya memang menjadi akhirnya kebiasaan dari dirinya. Ya. Nah kalau misalnya di sekolah itu kan kemarin kita sempat membahas soal ini ya, tujuan sekolah ya, dimana semua orang yang ada di sekolah itu bertanggung jawab atau berkontribusi terhadap pencapaian tujuan di sekolah. Betul. Nah kalau di rumah itu kan kita nggak ada semacam visi misi rumah gitu Pak. Betul Maria, jadi memang itu yang menarik ya. Sebenarnya Stephen Covey bilang di bukunya The 7 Habits of Highly Effective Family, rumah itu sebenarnya organisasi juga. Malah organisasi yang paling intensif. Ya. Nah, sayangnya tadi karena paradigmanya dia tidak lihat sebagai organisasi kecil, lupa untuk menetapkan tujuan bersama. Apa dampaknya ketika sebuah organisasi tidak punya visi bersama, misi bersama dan nilai-nilai bersama? Akhirnya yang punya kekuatan posisi itu yang mengatur, yang berkuasa. Ya, oleh karena itu praktek di kebiasaan 2 di mana di sana adalah setiap individu perlu menemukan visi misinya. Nah, setiap tim di sekolah diajarkan perlu punya visi bersama, misi bersama. Karena itu yang menjadi aturan main, code of conduct bersama. Jadi bukan siapa yang paling kuat, tapi visi dan misi dan nilai-nilai kelas dan sekolah itulah yang demikian juga di rumah, agar tidak terjadinya siapa yang punya power, siapa yang punya kuasa. Yang kuasa itu adalah tujuan bersama. Jadi sekolah bisa mengajarkan kepada keluarga, orang tua siswa untuk bagaimana melibatkan siswa anak-anaknya menyusun visi misi bersama. Dan kalau ini dilakukan bersama-sama, jadi bukan ayah dan ibu aja membuat terus akhirnya ini diumumkan, tapi diajak mereka mendengar. Kita apa sih keluarga yang kalian idam-idamkan? Oh ceria apa? Kumpulkan. Mereka dilibatkan. Oke, supaya ini terpenuhi, jadi itu kan visi. Oh keluarga yang selalu ceria, keluarga yang selalu bisa beribadah bersama, apapun yang muncul kan gali. Lalu misi, ayo supaya itu bisa terwujud, apa yang kita perlu lakukan? Oh kita harus saling menghargai dan lain-lain. Nah, lalu dituangkan dalam visual. Jadi dalam kelas WhatsApp atau karton besar, ayo gimana sih keluarga yang ibadah bersama? Oh cari mereka gambar-gambar yang mencerminkan kebersamaan ibadah, olahraga bersama dan seterusnya. Nah dengan proses ini
keterlibatan ini membuat semua anggota keluarga, baik orang tua, adik, kakek nenek kalau emang di rumah itu merasa bagian yang utuh. Jadi komitmennya tinggi kepada visi bersama tersebut. Sehingga ketika satu saat, namanya kita manusia gitu ya, entah itu anak, entah itu orang tua, tidak sesuai dengan visi atau misi bersama, siapapun yang mengingatkan nggak sakit hati, karena ketika diingatkan, oh iya ya, saya dulu ikut nyusunnya, gitu ya. Misalnya ayahnya karena terlalu sibuk ini udah jarang sekali ibadah bersama. Anaknya, Pak, ayo kita udah lama nggak sholat jamaah gitu. Oh iya ya, karena atau sebaliknya ketika mengingatkan anaknya, ya bangun siang dulu. Nah, lebih mudah kan. Yuk kita akan pingin keluarga ini yang rajin beribadah. Nah, jadi Stephen Covey katakan high involvement, high commitment. Ya, betul. Makin tinggi keterlibatan, dilibatkan, makin komitmen tinggi. Jadi proses penyusunan visi misi bersama ini akan membangun komitmen bersama. Dan disinilah makin kuat pesan kepada anak-anak bahwa sebagai anggota keluarga dia punya suara. Dan dia punya juga peran di dalam mewujudkan keluarga yang efektif. Orang tua juga makin bisa melihat bahwa anaknya walaupun kecil, tapi mereka punya kemampuan untuk bersuara dan layak didengar. Jadi akhirnya keluarga ini dipimpin oleh nilai-nilai dan visi misi keluarga. Oke, jadi itu bikin saya kepikiran berarti kayak leader ini tuh yang kemarin sempat kita bilang leader ini sebagai operating system, dan itu ternyata dampaknya itu nggak cuman terhadap siswa atau lingkungan sekolah itu ya Pak, tapi juga bisa ke keluarga. Gitu. Betul, dan itu jauh lebih kuat. Saya pernah dapat testimoni langsung waktu itu. Kita sedang umroh, istri saya, anak saya, dan ada di situ ada 2 orang yang lebih senior tua gitu yang dalam rombongan yang sama bercerita. Biasa kan kalau lagi tidak lagi ibadah, lagi itu cerita lagi perjalanan. Dia bilang, anak saya senang anak saya sekolah di sekolah Islam di Bintaro katanya. Dari kecil mereka udah tahu tanggung jawab, tahu peran-peran kepemimpinannya, tahu certain habits. Jadi ternyata dampaknya itu bahkan ke kakek neneknya. Oh. Jadi kakek neneknya melihat anaknya ini kok berbeda, cucunya ini berbeda dengan yang lain. Bahasanya, lalu inisiatifnya. Nah, itu terasa, dan akhirnya kebanggaan itu juga muncul. Jadi tentunya ini yang kita harapkan gitu ya, bahwa pengembangan karakter life skill ini benar-benar terbawa, bukan tidak hanya berhenti di kelas saja. Dan disitulah hasil nyatanya yang kita harapkan. Oke, baik. Terima kasih banyak Pak Andiral. Demikian kita cukupkan untuk edisi kali ini. Kita sudah membahas tentang bagaimana tadi ya kebiasaan baik yang dari sekolah itu bisa diteruskan di rumah dan juga bisa membawa dampak ya yang positif untuk keluarga di rumah. Terima kasih. Sama-sama.